banget camping di sini. Ada yang lagi nonton ternyata. Halo, apa kabar? Balik lagi sama Albi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif mulai dari roda 2, roda 4, teknologi mutakhir sampai hal yang lagi panas banget diperbincangkan sama Anda si paling otomotif. Dan kali ini saya lagi camping di GJAW 2025. Mungkin kita akan mengulas banyak hal yang ada di sini, mulai dari roda 4, roda 2 itu tadi, sampai dengan aksesoris yang bisa kita lihat. So, kalau begitu, start your engine and let's drive! Di GJAW 2025 ada sejumlah mobil-mobil konsep yang dihadirkan supaya para penonton ataupun pengunjung ini antusias datang ke pameran otomotif akhir tahun ini. Ada apa aja? So, kita lihat satu persatu. Yang pertama ada Chery X. Kalau saya sih pernah punya pengalaman sama mobil yang ini. Bukan nyobain, tapi lihat langsung world premiere waktu berkunjung ke markas besar Chery Group yang ada di kota Wu, China. Waktu itu ada event yang namanya Chery International User Summit 2025 dan salah satu yang menarik adalah Chery X ini dipajang di sana. Tapi waktu itu namanya adalah Chery T1 TP. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk keliling melihat seperti apa sih dimensi mobil ini dan juga apa sih kemampuan yang dimiliki. Nah, kalau misalnya kita tarik backgroundnya, Chery X ini atau T1 TP ini itu berasal dari sejumlah masukan-masukan masyarakat yang ada di berbagai dunia. Salah satunya dari Indonesia yang membutuhkan mobil dengan 7 orang penumpang, bisa diajak kemanapun, karena kalau misalnya kita lihat mobilnya, ini adalah sebuah sport utility vehicle ataupun SUV yang dimensinya gede. Panjangnya 4,9 meter ataupun hampir 5 meter. Dan mobil ini punya teknologi ataupun wedding depth sekitar 700 mm. Dimana ketika kita lagi bawa mobil ini, akan ada sensor wedding yang mendeteksi kedalaman daripada ketinggian air. Jadi kalau pas kita lagi off-road atau nerjang banjir, si mobilnya itu bisa ngasih informasi kalau kedalaman airnya ada di berapa milimeter. Jadi kita bisa mengira-ngira, oh ini aman, oh ini enggak, oh ini kita bisa lewat ini terus, kayak gitu. Dan mobil ini juga punya konsep transformable, begitu Chery bilangnya. Kenapa transformable? Karena mobil ini bisa diubah. Sejatinya mobilnya adalah sebuah SUV 7-seater, 7 tempat duduk yang bentuknya ya kayak SUV sewajarnya, tapi ternyata mobil ini bisa diubah menjadi sebuah pick-up double cabin dengan membuka atap bagian belakangnya dalam waktu 30 menit aja. Jadi ketika kita lagi membutuhkan penumpang yang banyak, otomatis kita menggunakan versi full ya, kayak begini. Bisa muat barang banyak, lihatin tuh, ada berapa banyak koper, 1, 2, 3, 4, 5 koper besar bisa masuk ke dalam. Terus mobil ini juga punya bukaan pintu belakang yang apa ya istilahnya, dua bilah gitu ya. Jadi pintu yang bawahnya ini bisa dibuka jadi sebagai bak dan bisa jadi tatakan kayak gini tuh, naro-naro tempat makanan, minuman, dan barang-barang. Yang atasnya juga bisa dibuka ke arah atas supaya misalnya kita mau duduk, mau nyantai di dalam mobil ini bisa. Nah, ketika mobil ini dibuka jadi sebuah double cabin, maka kapasitasnya tentu akan jadi bertambah besar. Kemarin saya sempat tanya sih sama orang dari Chery sendiri, apakah ketika nantinya mobil ini masuk atau resmi dijual di Indonesia harus uji kir. Karena kan mobil double cabin itu masuk dalam kategori mobil niaga ataupun mobil komersil. Tapi kata Chery, karena sejatinya adalah sebuah mobil SUV dengan 7 orang penumpang dan untuk jadi sebuah double cabin itu harus diubah dulu modularnya, maka mobil ini tidak masuk ke dalam kategori mobil komersil. Artinya kita nggak perlu yang namanya uji kir dan juga kena pajak mobil komersil. Terus mobil ini tuh punya ground clearance sekitar 220 mm. Jadi ketika kita melintasi jalanan yang rusak, bergelombang, bebatuan, becek, segala macam, nggak khawatir karena ground clearance-nya juga terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan beberapa SUV kebanyakan yang ada di Indonesia. Terus mobil itu masih punya apa ya, ciri khas dari kebanyakan Chery SUV kayak misalnya Tigo gitu. Karena waktu di Cina pada saat itu saya sempat ngisi kuesioner, apa sih nama yang cocok ataupun yang sesuai sama mobil satu ini. Pilihannya ada Chery Tiggo X, lalu juga ada Chery Nomad, dan yang terakhir adalah Chery Venturo. Nah, tapi kayaknya Chery Tiggo X yang paling banyak dipilih karena paling mencerminkan mobil ini sebuah mobil yang tangguh dan crossover bisa menerjang segala medan. Jadi gimana nih, mobil konsep Chery ini
kira-kira bakalan disukai nggak ya sama orang-orang Indonesia? Karena mobil itu multiguna, liatin, bisa jadi sebuah camper van. Di atasnya bisa jadi tempat camping gitu ya, karena termasuk kuat atapnya, bisa nampung sampai beberapa orang tiduran di atas. Bayangin kita lagi di pinggir danau, di perkebunan, pagi-pagi di atas mobil sambil ngeliatin pemandangan yang bagus dan udara yang segar. Dan mobil ini katanya diestimasikan bakalan punya harga sekitar 800 juta rupiah. Dan itu adalah harga yang kalau misalnya sudah dikonversi ke rupiah pada saat mobil ini sudah berstatus CKD atau dirakit secara lokal. Kira-kira harga segitu worth it nggak ya? Kemahalankah? Pas? Atau terlalu murah malah? Dan mobil ini kemungkinan besar akan menggunakan teknologi CSH ataupun Chery Super Hybrid. Kenapa? Karena di sini saya bisa ngelihat di sisi kanan dan juga sisi kirinya itu ada bukaan pintu ataupun bukaan dari tutupan untuk pengisian daya listrik dan juga untuk pengisian dari BBM. Tinggal kita cari tahu aja mesinnya bakalan pakai apa, 1500 cc, 1600 cc atau 2000 cc turbo dengan menggunakan hybrid. Jadi udah mah tenaganya gede, irit pula lagi bahan bakarnya. Dan mobil konsep yang ada di GJAW 2025 yang kedua adalah VinFast. Ini adalah salah satu brand yang asalnya dari Vietnam dan satu-satunya sih justru dari Vietnam yang ada di GJAW 2025. Di belakang ini udah ada mobil bergaya double cabin yang warnanya silver-silver kayak futuristik gitu ya. Datangnya kayak dari masa depan, dan kalau kita lihat profilnya sekilas ini ngingetin saya sama Tesla Cybertruck ya, tapi ini versi Asia Tenggara. Nah, kalau kita lihat fascia bagian depannya, ini ada lampu yang bentuknya ngelis ke tengah dan juga kelihatan kayak sign V ala VinFast sendiri. Terus juga kita lihat kalau misalnya ke bawah sini overhangnya pendek ya, karena mobil ini double cabin dan semi all terrain gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nanjak-nanjak harusnya sih nggak mentok, karena overhangnya bisa dilihat dia pendek dan nggak bakal nabrak-nabrak ke batu-batu yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kita lihat ke sampingnya lagi nih, lihatin deh, spionnya juga futuristik banget. Dia pakai kamera yang dicitrakan lewat layar yang tentunya dimasukkan ke area dashboard. Dan lampu senya juga udah sekuensial kayak begini. Nah, kalau misalnya dilihat dari samping begini, ini mobil panjang banget sebenarnya ya. Panjang, dan kalau mau dibandingin sama Tesla Cybertruck, hampir sama kayaknya. Apalagi kalau kita lihat velgnya tuh udah pakai aero wheel juga nih. Tesla Cybertruck kan juga sama pakai aero wheel, tapi ini aero wheelnya kayak lebih rapat dan lebih apa ya, lebih modern aja kelihatannya. Terus nih, ini yang paling kelihatan kerennya. Kenapa? Perhatiin deh, nggak ada pilar B-nya. Jadi kayak bi-pilarless gitu. Dan bukan pintunya, ini suicide. Jadi kayak kalau misalnya kita ingat Mazda ya, buka pintu depannya normal, pintu belakangnya kebuka ke arah belakang. Jadi bikin kita bisa masuk ke dalam mobil ini dengan akses yang lebih luas. Jadi ini kayaknya nggak bakalan dipakai buat komersil ya, walaupun dia punya bagian belakangnya gitu. Kayak paling ini buat ngangkut sepeda, buat ngangkut barang-barang rumah tangga, nggak bakal dipakai buat naruh barang-barang ataupun material-material untuk tambang, terus juga untuk konstruksi, nggak bakal kayaknya. Karena yang beli mobil ini tentu pengen gaya dan juga pengen bawa mobil ini ke pusat-pusat belanja supaya bisa jadi pusat perhatian masyarakat. Nah, kalau misalnya kita lihat ke belakangnya nih sekarang. Nah, belakangnya juga kelihatan citra daripada VinFast sendiri. Mirip sama bagian depannya, udah ada lampu LED yang mengerucut ke tengah dengan sign V dan ada logo wild, liar gitu mobilnya. Jadi kira-kira mobil ini kalau misalnya nanti resmi dibentuk mass production-nya bakalan sama persis kayak gini atau enggak? Dijamin sih kalau sama persis bakalan laku dan diincar sama orang-orang kaya yang pengen tampil secara trendy. Tapi biasanya harus uji kir dulu nih, karena double cabin fix ini namanya. Oke, kita udah lihat dua mobil konsep yang dipamerkan di GJAW 2025. Tapi yang namanya mobil konsep itu emang nggak selalu bakalan diproduksi secara massal dalam waktu cepat ataupun dalam waktu dekat. Karena butuh yang namanya R&D lebih lanjut. Tapi dari keduanya, kira-kira mana nih yang lebih matang ataupun lebih siap buat segera diproduksi secara massal di Indonesia? Lihatin deh, ini adalah Civic Type R EK9 yang udah usianya bisa dibilang tua. Nah, tapi buat Anda pecinta mobil-mobil JDM dan pengen tahu gimana sih tips cara merawat mobil JDM, kita ada informasinya nih buat Anda. Tapi tunggu dulu, sesaat lagi tetaplah di CNN Indonesia Drive. Masih rapih nih mesinnya.
Setelah lama tidak mengalami perubahan desain, PT Astra Honda Motor resmi meluncurkan all new Honda Vario 125 generasi terbaru. Yang jadi sorotan, Honda menghadirkan tipe baru Vario 125 Street Style dengan naked handlebar, panel meter terpisah, dan velg berwarna atraktif. Desain lampu depan, belakang, dan juga winker sepenuhnya baru yang terlihat lebih sporty dan juga advance. Honda juga memberikan teknologi LED terbarunya yang membuat pencahayaan menjadi lebih luas dengan tetap mempertahankan bentuk V-shape sebagai identitas utama dari Vario. Selain itu, kotak konsol depan dibuat lebih luas dengan tambahan fitur charger Type-C. Honda juga melakukan peringkasan pada komponen internalnya. Area mesin jadi lebih ringan 15% berkat desain ulang radiator, swing arm baru, serta L-cover dan dak yang bobotnya terpangkas hingga 11%. Yang menarik, motor Honda terbaru ini nggak menggunakan rangka ESAF lagi, seperti yang sempat menuai kritikan beberapa waktu lalu. Di motor ini disematkan rangka pipa untuk konfigurasi mesin yang dipakainya. All new Honda Vario 125 dibanderol mulai dari Rp24,4 juta untuk tipe terendah dan Rp26,4 juta untuk tipe streetnya. Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2026 bakal digelar pada 5 hingga 15 Februari 2026 mendatang. Dalam pamerannya nanti, lebih dari 30 brand roda 4 dan 2 akan berpartisipasi, termasuk diantaranya adalah brand baru. IIMS 2026 akan menjadi penyelenggaraan IIMS terbesar dengan menghadirkan salah satu brand mobil baru asal Tiongkok yaitu iCar serta menambahkan sejumlah aktivitas baru. Nggak cuma pameran otomotif dan juga konser musik, IIMS 2026 juga akan diisi event sportainment seperti golf, paddle, gym, dan juga drifting dengan luasan area mencapai 156.000 meter persegi. Disampaikan oleh Project Manager Diandra Promosindo Rudi MF, meski dilakukan sejumlah penambahan event, IIMS 2026 masih menargetkan angka yang sama seperti tahun 2025 dengan jumlah pengunjung mencapai 500.000 dan transaksi selama event mencapai lebih dari 9 triliun rupiah. Jadi kita minimal jumlah transaksinya sama dengan tahun lalu. Walaupun kita lihat secara jumlah brand mobil dan motor bertambah, aftermarket juga demikian, tapi kita targetkan minimal sama. Jadi tentu kita selalu ada target. Nah, target pengunjung kita tahun 2025 sudah menyentuh angka 570.000, sehingga sama dengan transaksi, target pengunjung juga kita targetkan minimal sama dengan target tahun 2025 di 570.000 pengunjung. Rudi menambahkan, dengan melihat adanya kenaikan penjualan kendaraan di akhir semester 2025 kali ini, penjualan pada awal semester 2026 mendatang diprediksi juga akan sama baiknya. Terlebih mendekati momentum lebaran yang biasanya jadi waktu bagi masyarakat buat membelanjakan produk otomotif guna keperluan mudik. Di GJAW 2025 kita nggak cuma diperlihatkan mobil-mobil baru, tapi di sini juga ada pameran mobil-mobil JDM. Nah, di sebelah kita udah ada beberapa evolusi dari Civic Type R. Mulai dari yang tertua nih ada Civic Type R EK9. Nah, di sebelah kanannya adalah FD2, ini jadi salah satu Civic Type R yang legendaris dan banyak juga. Nah, di sebelah sini ada Civic Type R F58 yang biasa kita kenal dengan nama Civic Turbo. Nah, yang paling baru lagi, yang modelnya udah balik lagi ke sedan, udah nggak terlalu hatchback, adalah Civic Type R FL5 yang juga udah punya mesin turbo. Dari semuanya, kalian suka yang mana nih? Nah, buat Anda, para pecinta mobil-mobil JDM, ada informasi menarik buat Anda nih. Nah, jadi kalau Anda suka banget sama mobil JDM dan pengen tahu cara ngerawatnya, ada sejumlah tips yang harus diperhatikan supaya mobil-mobil kesayangan Anda bisa terjaga secara kualitas, terus juga secara interiornya dan juga eksteriornya, karena beberapa mobil JDM kan diproduksi sebelum tahun 2000-an. Nah, berikut adalah tips untuk bisa menjaga mobil JDM kesayangan Anda tetap keren dan juga awet sampai tua. Punya mobil-mobil klasik, legend, dan dikumpulin kayak gini, berasa kita tuh punya dream garage ya, atau garasi impian. Dan tentunya kita juga bakalan diliatin sama orang-orang ketika lagi bawa mobil kayak gini di jalanan. Nah, tapi berhubung kita tinggal di Indonesia yang iklimnya lembab, terus juga lalu lintasnya kayak di Jakarta crowded, gimana ya cara ngerawat supaya bodi eksterior ataupun interior sampai ke bagian mesinnya kayak gini bisa tetap dalam kondisi yang clean look dan juga prima. Kita cari tahu lewat berikut ini nih.
Punya mobil legendaris dan ikonis kayak mobil-mobil sport JDM era 80-an sampai 90-an, contohnya kayak Toyota Supra MK4, Nissan Skyline GT R Series, Mazda RX-7, Toyota Celica, Honda NSX, dan lainnya pasti jadi impian banyak petrolhead dimanapun, ya nggak? Nah, ngebayangin bisa dipakai tiap akhir pekan, keliling jalanan kota sambil menikmati suara mesin yang khas, terus diliatin sama banyak orang pengguna jalan lain, bangga banget pasti rasanya. Tapi bisa punya dan bisa pakai jalan-jalan aja nggak cukup ternyata. Karena punya mobil-mobil yang usianya nggak muda lagi kayak gini ternyata cukup tricky. Ancaman material berkarat, catnya pudar atau mengelupas, karet-karetnya getas, sektor permesinan berpotensi punya kendala, karena faktor usia kendaraan dan juga kelembapan udara bisa jadi tantangannya nih. Tapi nggak perlu khawatir, hal-hal itu semua bisa diantisipasi kok kalau kita aware dan mau mengurusi semua hal tentang mobil kesayangan kita. Berikut ada nih tips dari Prakoso Budi atau Om Koko yang tak lain adalah pemilik bengkel Prabus Auto Works sekaligus kolektor mobil-mobil sport JDM lawas yang bisa diikuti oleh kalian yang mau koleksi mobil keren. Ini Om, ini kan mobil bisa dibilang tahun lawas, walaupun sekarang kita lihat kondisinya juga bagus. Nah, ada cara nggak sih buat ngerawat mobil-mobil ini supaya tetap terjaga mulai dari eksteriornya, interiornya biar nggak kemakan zaman tuh gimana caranya? Nah, mungkin tadi Om bilang ada rotasi itu ya? Rotasi. Pertama sini kan ruangan ini AC-nya nggak usah dingin-dingin, asal ada aja dan sering dibuka kena debu. Nah, terus yang paling mudah dan harus kita kerjakan adalah hanya bawa lap, air sama lap yang ada sabunnya. Kita lap aja, nggak usah pakai macam-macam. Ya, itu aja simple ya sebenarnya. Simple, bersihin ya. Habis pakai keluar, besoknya kita lapin. Terus gini-gini, jok-jok ini harus kita rawat. Karena dia keringat kita bikin rusak itu. Jadi nggak usah, kalau memang udah kotor bener ya, lap air itu sudah lebih paling bagus ya. Tapi udah nggak basah banget. Terus kalau ada cairan-cairan ya, mesti lihat-lihat dulu. Ya, nggak sembarangan ya. Iya takut ya. Nanti berubah warna soalnya. Warna, korosif. Iya, pokoknya ini penghitam, totonya ini kan warnanya nggak hitam banget. ada sesuatu yang harus kita bedakan. Jadi saya nggak berani. Ada challenge-nya sih Om, miara mobil gini di Indonesia kan iklimnya beda nih, lembab, kadang panas banget, kadang hujan juga. Challenge nggak sih buat miara mobil-mobil kayak gini? Enggak juga sih Mas ya. Juga ya? Enggak, asal yang saya bilang habis setiap pergi kita harus selalu lap lah coba. Air doang malap nggak mau. Dan jangan satu kalau miara mobil begini tangan lah, kotor lah. Oke. Nah kalau soal rawat mesinnya gimana nih? Masih sering dipakai jalan, dipakai ngebut juga? Iya, nggak apa-apa Mas. Nggak masalah ya? Mobil itu justru sering dipakai awet. Justru sering dipakai malah dipakai awet. Mau Eropa, mau Amerika, pokoknya mobil dipakai pasti irit dan jadi murah. Nah, kalau Mas nggak bisa pakai, cuma hanya buat ditaruh aja, dipajak, mahal, buang uang. Nah, dan saya di sini bukan berarti ini semua mobil di sini jual Mas, asal harga cocok. Oke, jadi nggak cuma dikoleksi tapi juga dijual. Karena apa? Kalau udah selesai gini, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, bosan. Saya lagi ngebangun lagi mobil, saya bangun lagi. Habis kemarin jual yang TA itu, saya langsung beli lagi MK3, yang itu kan hancur-hancuran tuh Mas lihat. Lagi dibangun situ ya? Belum diapa-apain tuh, yang itu yang matanya flip-flop. Itu mesin udah lagi saya cari semua. Dari nol tuh jadinya lebih enak daripada sudah jadi mobil. Iya, karena ada sense of belonging, kayak ngerawat anak gitu, dari kecil sampai gede ya ini dari. Tapi ini kan buat second car ke atas. Jadi gimana? Beberapa hal yang disampaikan sama Om Koko tadi bisa kan buat diikuti sama kalian yang mau atau udah mulai koleksi mobil-mobil lawas supaya bisa terus terawat secara tampilan, fungsi, dan juga rasa berkendaranya. Tim Liputan CNN Indonesia. Urusan motor-motor bergaya klasik khas Eropa, Inggris emang jagonya deh. Nah, di GJW 2025 ada boothnya Skomadi, yaitu motor-motor skuter bergaya klasik yang asalnya dari Inggris. Nah, tapi Inggris juga masih punya brand legendaris yang namanya Norton yang balik lagi ke industri otomotif sepeda motor di dunia. Karena kali ini Norton ikut serta dalam pameran EICMA 2025 di Milan, Italia. Dalam pameran ini Norton bawa sejumlah sepeda motor baru. Seperti apa? Tunggu informasi selengkapnya tetaplah di CNN Indonesia Drive.
Tim balap Formula One Audi akhirnya merilis mobil mereka dan juga livery terbarunya untuk musim balap tahun 2026 nanti. Dari liverynya kita bisa lihat bahwa ada nuansa semangat baru yang dihadirkan. Harusnya ini bisa membawa dua pembalap andalan mereka yaitu Hülkenberg dan juga Bortoleto bisa semakin semangat dan juga gacor di lintasan balap. Seperti apa? Berikut liputannya. Mobil F1 Audi ini tampil dengan desain aerodinamis yang agresif dan futuristik. Mengusung livery berwarna titanium, hitam karbon, dan merah. Mobil ini juga menampilkan 4 cincin merah khas Audi di bagian moncong dan sayap belakang. Dibekali sistem penggerak hybrid hasil pengembangan insinyur Audi di Jerman. Mobil ini memadukan mesin pembakaran internal dengan motor listrik bertenaga tinggi sesuai regulasi baru Formula One musim 2026. Audi menegaskan perpaduan teknologi efisiensi energi, aerodinamika, dan performa tinggi yang menjadi dasar filosofi mereka di dunia balap. CEO Audi Gernot Doller menyebut peluncuran ini sebagai awal dari perjalanan besar menuju debut perdana di Grand Prix Melbourne pada Maret 2026. Audi has never entered the racing series just to compete, but to lead, to innovate, and to win. That's exactly what we are striving for in Formula One. Proyek besar ini dipimpin oleh Mattia Binotto, mantan kepala tim Ferrari yang kini menjadi kepala proyek Audi F1. Binotto menegaskan bahwa Audi bukan sekedar membangun mobil balap, tetapi membangun perjalanan panjang menuju masa depan. This project is not just about developing a car, it's about embarking a journey of progress, built step by step and milestones by milestones. And it's a team effort. Engineers, mechanics, designers, partners, every contributions move us forward. Soon, the first fire-up will happen and will mark another milestone in our journey. It's not just machinery becoming life, but it's the passion and the ambition of hundreds becoming real. And early next year, Audi's very first F1 car will hit the track for the very first time. That moment will mark the beginning of something very special, the first step of many of the journey ahead. Audi akan turun di Formula One untuk pertama kalinya pada tahun 2026 sebagai tim pabrikan penuh. Pengembangan unit daya dilakukan di Neuburg an der Donau oleh Audi Formula Racing GmbH. Sementara di Hinwil, Swiss akan menjadi pusat desain dan operasional balapan. Tak hanya itu, kantor teknologi Audi di Bicester, Inggris yang terletak di jantung Motorsport Valley memberi akses langsung ke talenta dan mitra strategis terbaik dalam dunia Formula One. Dengan fondasi kuat di 3 negara dan ambisi besar untuk berinovasi, Audi siap menandai era baru dalam sejarah balap dunia. Kali ini kita lagi ada di booth-nya Royal Enfield yang ada di GAJAW 2025. Tapi kali ini kita nggak bakal ngomongin Royal Enfield dulu. Karena ada pesaingnya sama-sama dari Inggris yaitu Norton yang balik lagi ke industri sepeda motor dunia setelah diakuisisi oleh brand sepeda motor asal India yaitu TVS pada 2020 lalu. Nah, Norton ini ikut serta dalam pameran sepeda motor paling besar di Eropa yaitu EICMA 2025 yang diselenggarakan di Milan, Italia. Dalam pameran ini, Norton langsung pamerin 4 motor baru sekaligus. Kayak gimana ya? Tonton deh yang berikut ini. Inilah momen yang dinanti para penggemar motor klasik Inggris. Di ajang EICMA 2025 di Milan, Norton memperkenalkan 4 motor sekaligus. Termasuk model unggulan Manx R yang digadang-gadang akan mengubah pengalaman berkendara. Didirikan sejak tahun 1898, Norton dikenal sebagai ikon otomotif Inggris. Bahkan Norton pernah dikendarai oleh pejuang revolusi Che Guevara hingga aktor Clint Eastwood, Orlando Bloom, dan Keanu Reeves. Perusahaan yang dulu berbasis di Birmingham ini memindahkan markas dan pabrik produksinya ke Solihull, Inggris. Langkah ini diperkuat dengan investasi besar dari TVS Motor senilai 250 juta pound sterling atau sekitar 5,5 triliun rupiah yang juga membuka 300 lapangan kerja baru. Direktur Eksekutif Norton, Richard Arnold menyebut, kebangkitan ini sebagai hasil kerja keras selama 5 tahun
serta simbol komitmen baru dari TVS Motor. 5 years in the making, huge investment and commitment from TVS to make sure we're bringing out bikes with design, with dynamics and detail of incredible quality, and it starts today. Arnold juga menyoroti keunggulan Manx R yang memiliki torsi hingga 130 Nm dan performa akselerasi terbaik di kelasnya. Menjadikannya motor produksi pertama yang mampu memberikan sensasi lebih dari 1G saat deselerasi. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa berkat dukungan teknologi dari India dan Italia, fasilitas produksi Norton kini menjadi yang paling modern di dunia, menggabungkan AI, pengukuran torsi otomatis, dan standar presisi tinggi. Courtesy of the investment from TVS, we've implemented a set of production facilities that would equal any technology anywhere in the world. State-of-the-art, AI supervised, torque measured. These are incredibly high-quality facilities. We've been building the workforce up in Solihull in the UK, so we've got a tremendous base of skill. We've got a tremendous skill in Italy and in India. So amazing capability, and we're looking forward to making these bikes and then sharing them with all of you. Dengan sejarah lebih dari 127 tahun, Norton siap memberikan babak baru yang menggabungkan warisan klasik Inggris dengan teknologi masa depan. Dan bagi para penggemarnya, kebangkitan Norton bukan sekedar peluncuran motor, tetapi kembalinya jiwa kebebasan dan gaya yang telah menjadi ciri khas sejak 1898. Aduh, nyaman banget di mobil. Keluar lah daripada ntar malah pengen beli. Nah, ada satu mobil yang unik atau transportasi yang unik, yaitu namanya Waymo Robotaxi yang udah dikenal di sejumlah daerah yang ada di Amerika Serikat. Kali ini lagi diuji coba di kota San Diego. Dimana kalau misalnya kita tahu bahwa Waymo Robotaxi biasanya kan pakai Jaguar I-Pace, yaitu mobil SUV yang bisa berjalan secara otonomus tanpa driver. Nah, kali ini ada mobil barunya, yaitu berbentuk MPV van kayak yang di belakang ini, tapi dari Zeekr RT. Nah, kira-kira gimana ya? Sensasi diantar jemput sama taksi tapi nggak ada supirnya. Tonton deh berikut informasi selengkapnya. Model robotaksi Waymo Zeekr yang dikembangkan bersama perusahaan otomotif asal Cina Geely terlihat mengisi daya di stasiun pengisian daya umum di San Diego, California. Pada awal November lalu, Waymo mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan layanan robotaksi di Las Vegas, San Diego, dan Detroit pada tahun depan yang menandakan ekspansi geografis terbesar sejauh ini. Unit Alphabet Google juga akan mulai mengemudikan kendaraan baru yang dibangun oleh Zeekr bersama dengan armada Jaguar I-Pace yang sudah ada. Mobil Zeekr baru ini dirancang khusus untuk penggunaan robotaksi dan akan diluncurkan secara bertahap seiring perusahaan memperluas layanannya. Perusahaan lainnya seperti Tesla, Tesla.o, dan Zoox milik Amazon, Amazon.o telah menginvestasikan miliaran dolar Amerika Serikat ke dalam teknologi mengemudi mandiri. Tesla meluncurkan layanan robotaksi yang telah lama ditunggu awal tahun ini. Sementara Waymo sudah mengoperasikan layanan tanpa mengemudi di Phoenix, San Francisco, Los Angeles, dan Austin, dan telah menyelesaikan lebih dari 10 juta perjalanan. Waymo berencana meluncurkan layanan di Las Vegas pada musim panas depan, sementara di San Diego mereka bekerja dengan otoritas lokal dan perangkatnya untuk mengamankan izin pelayanan. Di Detroit, Waymo mengatakan bahwa pengujian cuaca musim dingin di semenanjung atas Michigan telah memperkuat kemampuan mereka untuk beroperasi sepanjang tahun, di mana mereka memiliki ketahanan dalam pengoperasian. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga konten-konten menarik lainnya melalui kanal sosial media TikTok dan Instagram @CNN Indonesia. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.